Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan, yang mana dua nikmat tersebut manusia banyak melelekannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal farag. Dua nikmat yang mana dua nikmat tersebut manusia banyak melelekannya, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita masail jahiliyah, pembahasan tentang akidah, keyakinan, tauhid, bahwasanya perkara-perkara jahiliyah. Perkara berikutnya, al-istinlal bi anna ma alaihi du'afa laisa haqqan. Al-istinlal ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'uhu illa du'afa. Ka qawlihi anu'minu laka wattabakal arzalun ahaulai manallahu alaihim min bainina alaihissallahu bi'alam bisyakirin. Perkara yang akan kita bahas yaitu perkara yang ke-8, bahwasanya orang jahiliyah mereka beristidlal, berdalil bahwasanya al-istinla ala butlani syai' bi annahu lam yattabi' illa du'afa. Mereka itu beristidlal, berdalil bahwasanya kebatilan sesuatu atau bukan kebenaran itu kalau yang mengikutinya orang-orang lemah. Kalau orang lemah yang mengikutinya itu anggapan mereka pasti itu adalah batil. Ajaran itu adalah ajaran yang salah. Itu anggapan orang jahiliyah. Kalau yang mengikuti perkara itu adalah orang lemah, maka dianggap hal itu salah. Nanti benar kalau yang ikut itu orang-orang yang kuat dari segi segala-galanya, harta, kuat dari pangkat, kedudukan, dan terpandang. Dan di sini penulis membawakan dalil dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Rasul Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Rasulullah Nuh alaihissalatu wassalam, diabadikan dalam Al-Quran, anu'minu laka wattabakal arzalun.
Apakah kami akan mengimani apa yang kamu seru? Sedangkan yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang lemah. Wahya al-istinla bil quwwa ala anna ashaba al-haq. Orang jahiliyah itu menganggap kebenaran itu kalau yang ikut pada perkara tersebut orang-orang kuat. Wa fi hadhil mas'alah yastadilluna bid-dha'fi ala anna ad-du'afa laysu 'alal haq. Kata ulama, bahwasanya mereka berdalil bahwasanya kalau orang-orang lemah itu keyakinannya pasti salah. Lau kanu ala haqqi ma saru du'afa. Kata ulama, kalau dia itu benar, maka tidak mungkin dia itu lemah. Ataupun tidak mungkin dia fakir, miskin. Jadi dia anggapannya orang jahiliyah kalau yang mengikutinya orang-orang kuat baru dianggap benar. Ini mizanu ahlil jahiliyah, ini timbangannya orang jahiliyah. Fi ma'rifatil haqqi minal batil, dalam mengenal kebenaran. Wala ya'lamuna anal quwwa wad-du'afa biyadillah. Dan mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kekuatan dan kelemahan itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ad-dha'if qad yakunu 'alal haqqi wa huwa dha'if. Dan orang yang lemah itu terkadang dia di atas kebenaran, baik lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, lemah secara kedudukan, tapi dia mungkin saja benar, padahal dia orang fakir, orang miskin, orang yang lemah, tidak berpangkat dan tidak punya kedudukan. Wa anal qawi qad yakunu 'alal batil. Dan terkadang orang yang kuat dari harta, kuat dari fisik, kuat dari jabatan dan kedudukan, tapi terkadang dia di atas kebatilan. Jadi ukuran benar ataupun salah bukan dilihat dari kuat atau lemahnya itu seseorang, tapi diukur kebenaran itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Wa hadza mantiq qaumi Nuh lamma da'um ila Allah qalu anu'minu laka wattabakal arzalun. Dan di Al-Quran diabadikan ucapannya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Nuh menyeru mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, qalu anu'minu laka, apakah kami akan beriman terhadap apa yang kamu bawa, wattabakal arzalun, sementara yang mengikuti kamu adalah orang-orang lemah, orang-orang lemah. Dia tidak mau kalau yang mengikuti kebenaran itu orang lemah. Dia tidak mau. Yani ad-du'afa minna. Walau kunta la haqqin lattabakal aqwiya. Kata ulama, kalau betul itu adalah kebenaran, pasti yang mengikuti kamu orang-orang kuat, orang-orang yang terpandang, orang kuat ekonominya, kuat fisiknya, dan kuat kedudukannya. Itu timbangannya orang jahiliyah. Begitu dia menimbang, oh ini kayaknya benar dia punya agama, benar dia punya keyakinan, karena setiap harinya kelihatannya bertambah hartanya. Bertambah hartanya. Bukan begitu cara memandang kebenaran. Maka kalau kita masih memandang begitu kebenaran, maka kita sama dengan perilakunya orang jahiliyah.
Buat apa Allah Subhanahu wa taala utus Rasul? Buat apa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kalau bukan petunjuk? Jadi siapa yang mengikuti Al-Quran, siapa yang mengikuti petunjuk Rasulnya, itu kebenaran. Mau dia tidak ada pangkatnya kah? Mau orang berpangkat kah? Silakan ikuti Al-Quran dan Sunnah. Pasti itu kebenaran. Tapi walaupun Anda kuat secara ekonomi, secara pangkat dan kedudukan, tapi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, Anda tidak dalam kebenaran. Walaupun Anda itu lemah, orang fakir, orang miskin, tidak ada kedudukannya, tidak terpandang di tengah masyarakat. Tetapi kalau Anda mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti Anda dalam kebenaran. Itu standar kebenaran. Tapi orang jahiliyah hanya melihat dari segi siapa yang paling kuat. Di ayat lain, Allah berfirman, "Wa ma naraka tabaka illa alladziina hum araziluna badi'ar ra'yi." Orang yang menentang Rasulnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada hukum, ada perintah, ada larangan, ada kisah. Dari kisah itu kita mengambil pelajaran. Fatabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran di dalamnya, kisah-kisah. Dan orang-orang yang menentang Rasulnya, dia mengatakan, "Wa manara kattabaka illa alladziina araziluna." Kami ini tidak melihat, mengikuti kamu, wahai Rasul Allah, kecuali orang-orang lemah. Nah, makanya dia tidak mengikutkan orang lemah, tidak ada pangkatnya, tidak ada kedudukannya. Badi'ar ra'yi, yang mana dia itu badi'ar ra'yi, pendapatnya itu ataupun akalnya itu menurut mereka itu keterbelakangan, bukan orang berpangkat begitu. Alladzina laysa indahum ra'yun ittaba'uka min ghairi ru'yatin wa min ghairi tafkir. Kami lihat yang mengikuti kamu orang lemah saja, tidak ada pangkatnya, tidak ada kedudukannya, tidak ada begini dan begitu. Wa kadzalikal musyrikun fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu yaskharuna min du'afa'il mu'minin. Demikian juga orang musyrik. Jadi sudah berlalu dahulu begitu. Makanya disebut masalah jahiliyah. Perkara jahiliyah sebelum Rasul diutus sudah ada itu perkara itu. Di zamannya Nabi Nuh, orang-orang yang menentang para nabinya, dan juga anggapan orang musyrik di Mekah waktu itu, bahwasanya mereka menghina orang-orang lemah yang masuk Islam, yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang beriman kepada Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Min Bilal, seperti misalnya Bilal. Bilal ini kan budak, tapi dia Muslim, memeluk agama Islam. Budak dia ikut beriman, berarti itu bukan kebenaran. Berarti Bilal itu salah. Kemudian Salman, wa Ammar bin Yasir, Amir bin Yasir, bapaknya, wa abi wa ummihi, bapaknya, ibunya, orang-orang lemah. Wa yaskharu min du'afis sahabah, mereka itu menghina orang-orang lemah di kalangan para sahabat. Kata innahum qalu ma najlisu ma'aka wa haula indak. Kami tidak mau mendengar apapun yang kau ucapkan wahai Rasul kalau ada orang lemah di sekitarmu. Dia tidak mau bergabung dengan orang-orang lemah. Padahal dia juga manusia. Walaupun Anda kaya, Anda manusia juga, ciptaan Allah. Yang lemah juga, orang fakir, orang miskin juga ciptaan Allah. Apa yang membedakan? Apakah orang lemah itu, orang fakir, orang miskin itu najis? Sehingga kamu tidak mau duduk dengan orang lemah? Kan begitu. Ini anggapannya orang musyrik dulu. Kami tidak mau duduk sama kamu wahai Nabi, dan tidak mau mendengar kalau masih ada orang lemah di sekitarmu. Maunya orang berpangkat saja, orang berkedudukan. Nah, itu baru mantap. Jangan begitu cara beragama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Bukan dilihat kedudukan pangkatnya, bukan dilihat fakir miskinnya. Siapa yang bertakwa, itulah yang dimulia nanti. Karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghamba kepada manusia. Nah, anggapannya kata ulama, orang musyrik itu tidak mau duduk bersama Nabi, tidak mau dengar-dengar.
Kenapa? Karena ada orang lemah di situ, tidak mau dia. Ij'al lana majlisan ghairu majlisihim. Bagus dia itu. Ada majelisnya khusus orang lemah, fakir, ada khusus majelisnya orang kaya. Ada orang berpangkat. Begitu. Itu orang musyrik dulu. Begitu. Makanya Allah sebutkan di sini di Al-Qur'an. Disebutkan nanti. Hatta natafaham ma'aka fa Nabi sallallahu min irsihi ala hidayatihim arada yaj'alahu majlisan khassa fa'ataballahu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menyebarkan Islam, maka semangatnya untuk mendakwakan Islam, maka Rasul membuat majelis baru khusus orang kayanya, khusus orang berpangkatnya kalau ke sekarang ini, khusus orang-orang pentingnya dari orang musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi. Artinya tidak mengizinkan begitu. Semua sama manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya orang kaya, orang miskin. Tidak ada bedanya orang berpangkat dan tidak berpangkat. Makanya Allah cela Nabi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kamu usir. Maksudnya jangan kamu usir orang-orang yang lemah tadi itu. Orang yang tidak berpangkat itu, mereka itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatrud alladzina yad'una rabbahum, yang menyembah Allah, yang berdoa hanya kepada Allah, bil ghadati wal asyi, waktu pagi dan sore hari. Orang-orang fakir di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat beribadah. Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, tidak ada kedudukannya di tengah orang-orang masyarakat di sekitar Mekah waktu itu. Makanya Allah sebutkan, jangan kamu usir wahai Muhammad. Jangan kamu usir. Jadi kita tidak membedakan majelis orang kaya, majelis orang miskin, majelis orang berpangkat dan tidak berpangkat, sama saja. Mau ada orang berpangkat datang, tidak ada masalah. Mau ada yang orang lemah datang, tidak ada bermasalah. Kita mau beragama, kita mau beribadah hanya kepada Allah. Kita ini hamba Allah, bukan hamba manusia. Jangan seperti orang jahiliyah. Sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi Nuh, di zamannya orang musyrik waktu itu, jangan kamu mengusir orang-orang lemah yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, pagi dan sore hari. Yuriduna wajha, dan orang-orang lemah itu, orang fakir itu, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan dunia. Bukan diinginkan dunia. Ma'alaika min hisabi min syai'. Kamu tidak ada kewajiban untuk kamu untuk hisabnya orang lemah itu, orang fakir itu, orang miskin itu. Wa ma min hisabika alaihi min syai', dan hisab kamu juga bukan mereka tanggung. Fatatrudahum, kalau kamu tolak mereka, kalau kamu usir orang lemah itu, orang fakir itu, orang miskin itu di tengah-tengah kamu Muhammad, fatakuna minaz zalimin, kamu menjadi orang zalim. Coba Allah tegur nabinya, orang yang tidak mau berbaur dengan orang miskin, yang tidak mau berbaur sesama manusia, tidak mau. Agama Allah itu yang menyamakan semua, menyamakan kedudukan, tidak membedakan dia Bilal kah. Sampai sekarang yang azan muazzin itu disebut Bilal, padahal dia di kalangan budak. Allah muliakan karena dia memeluk agama Islam, dimuliakan karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat. Jadi mau mulia, kejar itu agama. Kemudian kalau mau mulia di dunia dan di akhirat, itu jadikan agama itu adalah sandaran dalam kehidupan. Apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan itu amalkan, menjadi mulialah.
Fatatrudahum, kalau kamu usir maka kamu menjadi orang rugi, menjadi orang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd, demikian kami uji sebagian mereka dari sebagiannya. Liyaqulu ahaula manallahu alaihim min bainina, agar mereka mengatakan apakah ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat karunia dari kami. Ahaula manallahu min bainina ya'nuna du'afa as-sahaba, yakni orang-orang lemahnya dari sahabat. Jadi sahabat itu tidak semuanya kaya. Bilal budak, banyak yang lemah, banyak orang-orang fakir, orang miskin, dan berteman dengan orang miskin itu atau berteman dengan orang yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim kahatain fil jannah. Saya dengan orang yang mengurus anak yatim itu di surga begini, berdekatan. Dan Rasulullah SAW itu senang bergaul dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin, agar hatinya itu selalu takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar juga cenderung hatinya itu bukan fokus kepada dunia, pada dunia. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd liyaqula manallahu alaihim min bainina ya'nuna du'afa sahaba la yumkin an yasbiquna ilal khair. Para sahabat walaupun mereka itu fakir, mereka miskin, mereka tidak ada kedudukannya. Kalau kita sekarang itu orang-orang lemah, tidak terpandang, tidak ada baju dinasnya, kan begitu, tidak begininya, serba kere-kere dan sebagainya. Itu bahasaku ya, tapi begitu modelnya kalau dibahasakan. Maka itu tidak mungkin kita bisa menandingi kebaikan dan cara beragama para sahabat. Mereka itu sebelum meninggal sudah dijamin masuk surga. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali fil jannah. Kemudian al-mubasysyirin bil jannah yang 10, 4 dan ditambah 6. Kemudian Ahlul Badar. Dan mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya setiap sahabat disebut radhiyallahu an. Kita sebut radhiyallahu an karena Allah meridainya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah sebutkan di Al-Qur'an di surat Taubah ayat 100. Diabadikan di Al-Qur'an tentang Allah meridai mereka. Maka mau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti gayanya sahabat beragama. Ikuti gayanya para sahabat beragama. Kalau ada yang perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau para sahabat itu melakukannya, ikuti. Kalau para sahabat tidak melakukannya, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Mereka itu jangan ditanya tentang kebaikan, sangat bersemangat dalam beragama. Lau kana khairan ma sabaquna ilai. Kalau itu baik, maka para sahabat itu tidak mendahului, kita tidak bisa mendahului mereka dalam berbuat kebaikan. Tidak bisa mendahului mereka. Mereka dari awal memang berniat untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa misluhumul an alladzina yasifuna al-ulama bi annahum ma 'indahum ra'yun wa la tafkir wa anna nazarum qarib wa indahum tahjur wa indahum syiddah ila akhir ma yaqulun. Jadi mereka itu tidak ada yang bisa menyamainya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Oleh karena itu kita ikuti mereka dalam beragama. Jadi dari perkara jahiliyah yaitu menganggap bahwasanya orang-orang lemah atau pemahaman orang lemah yang tidak memiliki pangkat dan kedudukan dan tidak memiliki
harta yang banyak, fakir dan miskin dia, itu tidak dalam kebenaran. Nanggap itu benar kalau orang yang kuat secara agama, kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, dan kuat secara kedudukan, itu baru dianggap benar. Kalau begitu modelnya, kita mengikuti gayanya orang jahiliyah dalam beragama. Kemudian berikutnya, iktida'uhum bi fisqatil ulama wa juhalil ubbad. Orang-orang jahiliyah itu mengikuti orang fasik, ulama fasik. Orang fasiknya ulama, dan orang bodohnya para ahli ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di sini penulis rahimahullah membawakan dalil di surah Taubah dan di surah Al-Maidah. Karena memang agama itu butuh dalil, harus ada petunjuknya. Kita mengatakan begini, harus ada petunjuknya. Ini petunjuknya. Maka di sini orang yang mengikuti fasiknya ulama ataupun orang bodohnya dari ahli ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar, sesungguhnya kebanyakan dari al-ahbar, war-ruhban dan ar-ruhban. Siapa itu al-ahbar? Al-ahbar yakni alimul yahud, yakni orang ulamanya orang Yahudi, orang pintarnya dari orang kalangan Yahudi, orang ulamanya. War-ruhban, rahib, ahli ibadah dari kalangan Nasara. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyuruh kita umatnya agar menyelisih Yahudi dan Nasara. Khaliful Yahud wan Nasara. Selisihi Yahudi dan selisihi Nasara. Dan ahbar, orang-orang pintarnya dari kalangan Yahudi dan ahli ibadahnya dari kalangan Nasara, itu Allah ingatkan kita tentangnya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar wa ruhban, sesungguhnya kebanyakan dari orang pintarnya Yahudi dan ahli ibadahnya orang Nasara, la yakuluna amwalan nas, mereka itu memakan harta manusia, ngambil. Itu dari orang Nasara itu 10% dia. 10% larinya ke pendetanya. Demikian. Dan Allah sebutkan memang. Dan itu berlaku sampai sekarang. La yakuluna amwalan nas bil batil. Dengan kebatilan. Jangan seperti mereka. Wa yasudduna an sabilillah. Dan gayanya Yahudi, orang-orang pintarnya Yahudi dan ahli ibadahnya orang Nasara itu wa yasudduna an sabilillah. Sifat yang kedua. Yang pertama, suka makan hartanya orang. Kedua, suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi kalau ada manusia suka menghalang-halangi manusia dari kebenaran, itu mengikuti gayanya orang Yahudi dan Nasara. Sadar atau tidak sadar. Makanya di sini perkara jahiliyah, yakni mengikuti orang fasiknya orang Yahudi dan mengikuti ahli ibadahnya orang Nasara. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakannya, kebanyakan berarti bukan semuanya, kebanyakannya dari ulamanya Yahudi dan ahli ibadahnya orang Nasara memakan harta manusia secara batil. Karena ada yang memakan harta manusia tidak batil, misalnya undang kita makan, itu kan kita makan harta manusia, itu tidak batil namanya. Wa yasudduna an sabilillah. Sifat yang kedua, suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi manusia yang suka menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu agama, mempelajari kebenaran, sifatnya ikuti sifatnya Yahudi dan Nasara. Padahal Rasulullah SAW mengatakan khaliful Yahud wan Nasara, selisih Yahudi dan Nasara. Dan Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dibenci Yahudi dan bukan jalannya orang Nasara, waladdallin yang tersesat. Kemudian di ayat lain, la taghlu qul ya ahlal kitab, katakanlah Muhammad kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab. Ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasara, karena Yahudi diberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Qul ya ahlal kitab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena mereka itu suka menyembunyikan kebenaran. La taghlu fi dinikum, dan mereka sifatnya juga suka berlebihan dalam beragama. Kalau ada orang suka berlebihan dalam beragama, itu mau tidak mau mengikuti gayanya orang Yahudi dan Nasara. Maka kita agar tidak berlebihan dalam beragama, caranya mempelajari agama Islam. Pasti tidak berlebihan. Tapi kalau tidak pelajari agama Islam, itu mau sadar atau tidak sadar ada nanti masanya dia berlebihan. Berlebihan kepada siapa? Berlebihan kepada ulama. Bagaimana berlebihan kepada ulama? Kalau sudah meninggal, nah pergi ke kuburannya. Pergi ke kuburannya. Itu berlebihan kepada ulama. Ya ahlal kitab, wa ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam beragama. Jangan seperti mereka mendatangi Uzair, orang-orang soleh dia sembah. Nah, itu gayanya orang Yahudi dan Nasara. Jangan seperti mereka meninggal nanti ulama pergi ke kuburannya minta-minta, wah ini pulang, saya mau menikah begini, saya sedikit, saya mau uang begini. Itu mengikuti gayanya Yahudi dan Nasara. Ghairal haq, bukan kebenaran. Wala tattabi'u ahwa qaumin, jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang lain, karena ada petunjuk padamu di Taurat, ada petunjuk kepadamu di Injil. Semua itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala kebenaran, tapi mereka rubah-rubah. Makanya Allah turunkan Al-Qur'an, agama terakhir, agama Islam, tidak ada perubahan lagi. Tidak ada lagi agama setelahnya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Wala tattabi'u qaumin qad dallu, mereka sudah tersesat min qablu wa adallu katsiran, dan mereka banyak menyesatkan manusia. Kenapa banyak menyesatkan manusia? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an sifat mereka suka menyembunyikan kebenaran. Itu ingat, sifatnya orang Yahudi suka menyembunyikan kebenaran. Kalau ada ulama suka menyembunyikan kebenaran, mau tidak mau dia adalah orang yang mengikuti gayanya orang Yahudi, ahli ilmunya. Orang berilmunya dari Yahudi dia ikuti. Tapi kalau ada orang tidak ada petunjuknya tapi gayanya seperti ulama, ahli ibadah, seperti mengikuti orang Nasara. Makanya Allah ingatkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya yang dibenci Yahudi, dan juga bukan jalannya orang Nasara yang mana dia beribadah sesuai dengan keinginannya tanpa petunjuk. Kalau Yahudi tadi dia tahu kebenaran, dia sembunyikan. Makanya di sini jangan kamu ikuti gayanya orang ahlul jahiliyah, mengikuti ulama yang fasik. Artinya dia mengetahui kebenaran tapi dia sembunyikan. Kita bisa membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah. Tahu itu dia sembunyikan ini barang. Pasti dia sembunyikan. Karena agama itu sudah lengkap. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bukan lengkap nih agama. Karena ini agama yang terakhir. Dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Tidak ada lagi perubahan setelah Al-Quran. Tapi Taurat dan Injil itu ada nanti disempurnakan dengan Al-Quran. Jadi jangan seperti mereka. Jadi ahlul jahiliyah itu mengikuti orang fasiknya ulama yang suka menyembunyikan kebenaran. Bagaimana menyembunyikan kebenaran? Banyak modelnya. Saya selalu mudah memberikan pemahaman. Begini, Rasul itu tidak pernah ulang tahun dan juga tidak pernah mengajarkan untuk ulang tahun.
Kalau ada ulama siapapun dia mengatakan ulang tahun itu boleh, itu sembunyikan namanya kebenaran. Coba periksa di Al-Quran kalau ada namanya ulang tahun. Coba periksa di hadis kalau ada namanya ulang tahun. Berarti dia sembunyikan. Makanya di sini disebutkan dari perkara jahiliyah, yaitu orang-orang yang mengikuti orang fasiknya ulama. Maksudnya orang fasiknya dari ahli yang mengetahui kebenaran tapi disembunyikan. Itu alimnya Yahudi begitu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebutkan di Al-Quran. Itu Al-Quran itu lengkap semua. Maka kita tahu itu siapa yang menyembunyikan kebenaran. Kalau dipelajari Al-Quran, nah sembunyikan lagi nih orang. Mau tidak mau. Kenapa? Allah sebutkan sifatnya orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan juga orang Yahudi itu suka mencampur adukan. Ulamanya Yahudi itu suka mencampur adukan. Mencampur adukan kebenaran dengan bukan kebenaran. Kalau ibaratnya kita ini sesuatu yang disyariatkan tadi dimasukkan, diselip di dalamnya, di tengahnya, yang tidak disyariatkan. Paham ya? Tadinya sudah rangkaian sudah disyariatkan. Nah, selip di tengahnya yang tidak disyariatkan, itu namanya mencampur. Namanya mencampur. Dan ada modelnya di kalangan orang Islam. Makanya di sini, qul, katakanlah Muhammad kepada ahlul kitab yang mengetahui kebenaran, tapi dia sembunyikan. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan. Tidak pernah dalam Taurat dan Injil untuk menyembah Uzair, untuk menyembah Isa, orang-orang soleh. Tidak pernah. Begitupun dalam ajaran Islam, tidak pernah mengajarkan datang ke kuburannya wali, datang ke kuburannya orang soleh, meminta ke situ. Tidak pernah. Tapi memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon perlindungan, minta perlindungan kepada Allah. Pertolongan. Mereka itu sudah tersesat, dia banyak sesatkan manusia. Banyak sesatkan manusia. Karena kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah bilang, wala tattabi'u ahwa'akum. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Satu kaum yang mana menyesatkan dirinya dan dia juga menyesatkan orang lain. Nah, ajak lagi orang lain. Oh, ada ulang tahun. Namanya Yaumul Milad. Itu Islami, disyariatkan. Apa namanya, Yaumul Milad kah? Happy birthday kah? Atau apa namanya lah. Semuanya itu tidak disyariatkan. Jadi perkara jahiliyah itu mengikuti orang-orang jahil, orang-orang alimnya, dari orang-orang alim yang fasik dan ahli ibadah yang tidak memiliki petunjuk. Wala yaktar bil alim wala bil abid hatta yakuna kullu minhuma mustaqima ala dinillah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil yahud wan nasara ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Maka jangan kamu tertipu dari banyaknya ilmunya manusia, dan jangan tertipu orang yang seperti ahli ibadah. Tapi lihat keduanya, orang yang berilmu ini dengan orang yang ahli ibadah ini, lihat kalau ilmunya itu adalah untuk kebenaran dan dia tidak sembunyikan, ikuti. Tapi dia sembunyikan, jangan ikuti. Dan ahli ibadah ini dia juga, kalau ibadahnya itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, ambil. Kalau tidak, jangan. Namanya ahli ibadah, dia itu kira-kira.
tidak memiliki petunjuk. Maunya begini, maunya begitu. Jadi semuanya harus ditimbang. Keilmuan orang harus ditimbang, kemudian ahli ibadah juga ditimbang. Sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Maka dari itu kita penting mempelajari agama Islam supaya kita bisa mengetahui ini kebenaran, ini bukan kebenaran. Kemudian Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarum wa ruhban arbab min dunillah." Mereka itu mengambil atau menjadikan ahbar. Ahbar ini siapa tadi? Ulamanya orang Yahudi. Wa ruhbanahum, dan ahli ibadahnya orang Nasara. Arbab min dunillah, arbab. Bisa-bisa arbab. Rabbun arbab. Kenapa Rabbun di sini arbab min dunillah selain Allah? Karena yang berhak menentukan halal haram itu Allah Subhanahu wa taala agamanya. Agama ini milik Allah, bukan milik rahib, bukan milik dengan ahbar, bukan miliknya orang ulama atau orang pintar, bukan juga miliknya ahli ibadah. Jadi agama itu miliknya Allah. Kalau kita ikuti orang yang telah menghalalkan padahal Allah tidak syariatkan, itu namanya menjadikan dia sebagai arbab. Sama dengan orang Yahudi tadi, menjadikan ahli ulamanya itu sebagai arbab yang mensyariatkan, padahal Allah tidak mensyariatkan demikian. Demikian juga orang Nasara menjadikan ahli ibadahnya itu arbab karena dia ikuti tanpa dasar ilmu. Maka dari itu kita ini dituntut untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan agama itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik terhadap dua ini. Jangan fanatik terhadap orangnya. Kalau orangnya salah, katakan salah, walaupun ustaznya. Jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu. Kalau ustaznya salah, sampaikan salah kamu begini. Nah, saya ingat kemarin ada kesalahan saya mungkin kemarin tentang istrinya Rasulullah SAW itu dari kalangan Yahud, siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Kemarin saya sebut itu siapa? Hafsah. Demikian. Oleh karena itu disampaikan, kalau salah bilang salah. Bilang salah. Nanti kita terima insya Allah. Kalau memang betul-betul ada petunjuknya. Tapi kalau yang tidak ada petunjuknya, kita mau digiring ke situ, itu kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan kepada kita tentang agama, mewafatkan kita dalam agama yang benar, dalam pemahaman yang benar. Berapa menit lagi? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya, membantu kita dalam ketaatan, menghindarkan kita dari perkara-perkara atau sifat-sifat jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang mendapatkan syurganya penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.